Bayangkan suatu pagi di tanah Papua. Kabut tipis masih menggantung di atas hamparan lahan yang dulunya hanya dipenuhi semak belukar. Kini, hamparan itu berubah jadi pemandangan yang tak biasa. Traktor berderu, irigasi modern mengalir tenang, dan petani-petani muda dari Merauke, Mimika, sampai Sorong bersiap memanen padi hasil uji coba pertanian terpadu. Di sudut lain, perwakilan dari Uni Emirat Arab dan Pakistan sedang meninjau lokasi untuk potensi kerjasama ekspor pangan. Ya, Papua yang dulu sering disebut tertinggal atau terbelakang, kini tengah bersiap melangkah ke panggung global sebagai pusat produksi pangan strategis Indonesia, bahkan Asia Pasifik. Tapi sementara Indonesia menyambut langkah besar ini dengan optimisme, Australia tampaknya mulai merasa tidak nyaman. Papua selama ini memang menyimpan potensi luar biasa, dari tambang emas, nikel, hingga hutan hujan tropis yang luasnya tak main-main. Tapi yang sering terlupakan adalah satu kekuatan yang jauh lebih senyap, tapi sangat vital, lahan pertanian. Dengan iklim tropis lembab dan tanah subur di dataran rendahnya, Papua punya peluang untuk menjadi lumbung pangan besar yang bisa menopang kebutuhan dalam negeri dan bahkan dunia. Dan hal ini bukan lagi sebatas rencana di atas kertas. Pemerintah Indonesia lewat proyek strategis nasional memulai apa yang disebut sebagai Papua Food Estate. Titik awalnya dimulai di wilayah Merauke, sebuah kawasan datar yang memiliki potensi lahan basah hingga ratusan ribu hektar. Fokusnya adalah padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain yang selama ini masih bergantung pada impor. Tapi proyek ini lebih dari sekadar pertanian. Ini adalah transformasi struktural, pengembangan infrastruktur, transfer teknologi, pelibatan masyarakat adat, hingga modernisasi tata kelola lahan. Seiring dengan berkembangnya proyek ini, muncul dinamika yang tidak bisa diabaikan di level regional. Australia, yang selama ini menjadi salah satu eksportir pangan utama ke Asia Tenggara dan kawasan Pasifik, kini menghadapi kemungkinan disrupsi. Pasar seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan bahkan negara-negara di Timur Tengah selama ini mengimpor gandum, daging, dan hasil olahan dari Australia. Tapi jika Papua sukses menjadi pusat produksi pangan, maka pasokan lokal bisa menggantikan kebutuhan impor. Lebih jauh lagi, ekspor dari Papua bisa menyaingi ekspor Australia ke pasar yang sama. Hal ini jelas mengusik keseimbangan yang selama ini dinikmati Canberra. Australia tentu tidak tinggal diam. Mereka mulai mengamati geliat pembangunan di Papua, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga keamanan dan geopolitik. Papua yang kuat secara ekonomi akan memperkuat posisi Indonesia di kawasan selatan, memperluas pengaruhnya sampai ke jalur perdagangan Australia Pasifik. Selain itu, pengembangan kawasan ini turut disertai peningkatan kehadiran militer dan keamanan Indonesia, terutama untuk melindungi aset strategis dan investasi besar. Bagi Australia, ini adalah sinyal bahwa Indonesia mulai mengambil peran yang lebih dominan di wilayah yang dulu dianggap sebagai halaman belakang mereka. Bukan tidak mungkin, di masa depan, Papua juga akan membuka jalur kerja sama pangan dengan negara-negara yang selama ini jadi mitra Australia, seperti Selandia Baru dan negara-negara Pasifik lainnya. Ketika itu terjadi, posisi tawar Canberra akan tergerus pelan, tapi pasti. Bagi Indonesia, pembangunan Papua bukan hanya untuk kejar target produksi atau ekspor. Ini adalah bagian dari visi besar untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang nyata. Selama puluhan tahun, pembangunan Indonesia terlalu terpusat di barat, sementara timur dibiarkan tertinggal. Ketimpangan ini melahirkan banyak masalah, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga konflik sosial dan politik. Maka, ketika Papua kini diberi prioritas strategis, itu adalah koreksi sejarah sekaligus pernyataan politik bahwa Papua adalah bagian integral dari masa depan Indonesia. Dengan kemajuan di sektor pangan, masyarakat Papua bisa mendapatkan akses pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan kemandirian ekonomi. Ini juga memperkuat narasi bahwa Papua tidak harus jadi korban konflik, tapi bisa jadi pilar kekuatan bangsa. Secara global, langkah ini menempatkan Indonesia dalam posisi baru sebagai negara yang punya kontrol atas sumber daya pangan. Di tengah perubahan iklim, krisis pangan global, dan ketegangan geopolitik, negara yang mampu mengamankan dan mengekspor pangan akan punya pengaruh besar. Tidak lagi hanya soal minyak atau gas, tapi soal siapa yang bisa memberi makan dunia. Dan di titik ini, Papua bisa jadi penentu masa depan.
negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Tiongkok, bahkan Afrika Selatan sudah mulai menunjukkan ketertarikan untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam proyek pangan berbasis Papua. Ini membuka peluang besar untuk diplomasi ekonomi dan soft power Indonesia di tataran internasional. Namun tentu saja, tantangan tetap ada. Proyek sebesar ini rentan terhadap kegagalan jika tata kelola tidak disiplin. Konflik agraria, resistensi dari masyarakat lokal jika tidak diajak bicara, potensi perusakan lingkungan, hingga intervensi asing lewat LSM atau operasi intelijen bisa saja terjadi. Oleh karena itu, transparansi, pendekatan inklusif, dan keberpihakan pada masyarakat lokal mutlak diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek ini bukan hanya untuk investor, tapi juga untuk anak-anak muda Papua, petani lokal, dan generasi berikutnya. Jika dikelola dengan adil dan terbuka, maka Papua bisa menjadi role model pembangunan berkelanjutan yang juga memperkuat integrasi nasional. Melihat tren yang ada, 5 hingga 10 tahun ke depan akan menjadi masa krusial. Jika pembangunan berjalan sesuai rencana, Papua bukan hanya jadi penghasil beras atau jagung. Ia bisa mengembangkan industri pengolahan pangan, ekspor produk olahan, hingga membangun reputasi sebagai produsen pangan organik dan ramah lingkungan. Dunia kini mencari alternatif yang bebas dari konflik, efisien secara logistik, dan terjamin secara etik. Dan Papua punya semua itu, asal dijaga dan dibina dengan benar. Di sisi lain, negara-negara seperti Australia harus mulai memikirkan strategi diversifikasi pasar, karena kekuatan lama mereka kini punya kompetitor baru yang datang dari seberang laut Arafura. Jadi, inilah saatnya kita berhenti memandang Papua sebagai beban. Ini waktunya untuk melihat Papua sebagai solusi. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia yang sedang dilanda krisis pangan dan perubahan iklim. Saat satu bagian dari negeri ini tumbuh kuat, seluruh bangsa ikut menguat. Papua tidak lagi berada di pinggir. Ia kini berada di pusat masa depan. Kalau kamu peduli dengan kedaulatan pangan, keadilan sosial, dan kemajuan bangsa, maka kabar ini bukan sekadar berita baik, ini adalah panggilan untuk ikut terlibat. Dukung pembangunan Papua, suarakan kemajuan ini, lawan narasi negatif yang hanya ingin melihat Papua tetap tertinggal. Karena di balik kebangkitan Papua, tersimpan kebangkitan Indonesia yang sesungguhnya. Jangan lupa bagikan video ini. Ajak orang lain untuk lihat bahwa Papua punya potensi luar biasa. Dan bersama kita bisa kawal agar potensi itu tak sekadar jadi mimpi, tapi jadi kenyataan.